Ketemu lagi dengan Aksara Meka. Kali ini kami akan berbagi dongeng tentang si kelinci yang sombong dan si penyu yang bijaksana. Simak baik-baik dari awal sampai selesai ya teman-teman. Jangan lupa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notif lonceng supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Daripada penasaran, yuk buruan kita simak ceritanya. Si kelinci yang sombong dan si penyu yang bijaksana. Pada suatu hari yang cerah di tengah hutan, hiduplah seekor kelinci yang sangat bangga pada dirinya sendiri. Kelinci itu bernama Ciko. Ciko ini terkenal di seluruh hutan sebagai pelari tercepat. Dia suka berlari dengan kencang, lompat-lompat ke sana kemari, dan selalu menyombongkan kecepatan larinya kepada teman-teman hewan yang lain. Siapa yang bisa lebih cepat dariku di sini? Aku ini pelari tercepat. Tidak ada yang bisa mengalahkanku. Ciko bertanya dengan nada sombong kepada teman-teman di sekitarnya. Aku rasa kamu yang paling cepat, Ciko. Aku mana bisa mengalahkanmu, jawab tikus kecil bernama Titi yang tidak percaya diri. Ciko tertawa. Lagi pula, bagaimana kamu bisa mengalahkanku, Titi? Kamu kan lebih kecil dariku, katanya masih dengan nada yang sombong. Hewan-hewan lain tidak ada yang berkomentar karena mereka sama-sama merasa tidak ada yang bisa melawan kecepatan Ciko. Suatu hari, ketika Ciko sedang pamer di hadapan teman-temannya, datanglah seekor penyu yang berjalan dengan lambat. Penyu itu bernama Pino. Pino adalah penyu yang bijaksana. Meski jalannya lambat, dia selalu tenang dan tidak pernah iri dengan kecepatan yang dimiliki Ciko. Ciko, kamu memang sangat cepat jika berlari atau melompat. Tapi kecepatan saja tidak selalu berarti segalanya. Pino mendekati kerumunan dan tersenyum lembut, menyapa Ciko dan yang lain. Ciko tertawa keras mendengar perkataan Pino. Baginya, pernyataan Pino tidak ada artinya apa-apa. Pino, kamu ini lucu sekali. Dengan jalanmu yang lambat begitu, mana mungkin kamu tahu apa itu kecepatan? Kamu bahkan tidak akan pernah bisa mengalahkanku dalam lomba lari, kata Ciko yang meremehkan Pino. Nadanya terdengar mengejek. Pino hanya tersenyum kecil. Dia tidak marah atau tersinggung dengan ucapan Ciko. Malah, Pino berpikir untuk memberikan pelajaran berharga kepada Ciko karena kesombongannya. Kalau begitu, bagaimana kalau kita berlomba, Ciko? Kamu dan aku lomba lari sampai ke ujung bukit di sana, ajak Pino. Ciko terlihat terkejut saat mendengar ajakan itu. Yang benar saja, Pino. Apa kamu sungguh-sungguh menantangku lomba lari? Kamu sudah pasti akan kalah. Jalanmu saja lambat, ejeknya. Kita lihat saja, Ciko. Apakah kamu bersedia menerima tantanganku? Tanya Pino yang rupanya bersungguh-sungguh dengan perkataannya. Ciko segera mengangguk. Baiklah, siapa takut? Aku pasti akan mengalahkanmu. Aku yakin akan menang dengan mudah. Kamu pasti akan tertinggal jauh di belakangku, Pino. Ciko tentu menyetujui tantangan Pino tanpa pikir panjang. Tidak lama kemudian, lomba pun dimulai. Semua hewan berkumpul di sekitar garis start, menunggu dan bersorak untuk memberi semangat kepada Ciko dan Pino.
Ayo, ayo, semangat Ciko, semangat Pino! Seru hewan-hewan di sekitar sambil bersorak. Ketika aba-aba dimulai, Ciko langsung melesat ke depan dengan kecepatan penuh. Sementara itu, Pino berjalan perlahan, setahap demi setahap, tanpa tergesa-gesa. Setelah beberapa saat, Ciko menoleh sebentar dan melihat Pino yang masih jauh di belakangnya. Dia pun tertawa dan tetap melanjutkan langkahnya dengan cepat. Hah, sudah kuduga, Pino tidak akan ada harapan untuk menang. Mungkin aku bisa beristirahat sebentar sambil menunggu dia. Dia pasti lama sekali kan sampai di garis start. Gumam Ciko yang mulai lelah. Ciko akhirnya memutuskan untuk berhenti dan duduk dulu di bawah pohon besar, beristirahat sambil menutup mata. Hingga tidak sadar, Ciko ketiduran. Dia terlalu yakin bahwa dirinya akan menang. Sementara itu, Pino terus berjalan tanpa henti. Meski lambat, tapi pasti. Langkah demi langkah, Pino maju semakin dekat ke garis finish. Hewan-hewan yang melihat perlombaan itu mulai menyadari bahwa Pino tetap bersemangat, tidak berhenti, dan terus berjalan meskipun sempat melihat Ciko yang masih tertidur di bawah pohon. Pino menggeleng-gelengkan kepala melihat Ciko yang sepertinya sangat lelap. Hingga akhirnya, ketika Ciko terbangun, dia menyadari bahwa Pino sudah berada sangat dekat dengan garis finish. Apa? Tidak mungkin! Pino sudah hampir sampai di garis finish. Bagaimana bisa? Gumam Ciko yang begitu terkejut. Ciko segera bangkit dan berlari sekuat tenaga mengejar Pino. Tapi sayangnya sudah terlambat. Dengan langkah terakhir yang tenang, Pino berhasil mencapai garis finish lebih dulu dan memenangkan lomba. Hewan-hewan yang menyaksikan lomba pun bersorak bahagia menyambut kemenangan Pino. Mereka sangat kagum dengan kesabaran Pino yang tidak menyerah meskipun jalannya sangat lambat. Ciko merasa malu karena terlalu sombong dan terlalu yakin pada dirinya sendiri. Ciko mendekati Pino dengan kepala tertunduk. Akhirnya kamu menang, Pino. Maafkan aku. Aku terlalu sombong dan menganggap remeh usahamu. Sekarang aku tahu, bukan seberapa cepat kita bergerak, tapi seberapa gigih dan sabar kita dalam mencapai tujuan. Sesal Ciko. Pino tersenyum lembut dan mengangguk. Tidak apa-apa, Ciko. Setiap makhluk punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang penting adalah jangan pernah meremehkan orang lain. Dan ingat, ketekunan dan kesabaran kadang bisa mengalahkan kesombongan. Iya, Pino. Aku mengerti sekarang. Terima kasih karena kamu tidak marah. Padahal aku sering sekali meremehkanmu. Ciko sungguh tidak enak hati. Sudahlah, Ciko. Tidak apa-apa. Yang penting kan kamu sudah menyadari kekeliruanmu. Dan kita bisa tetap berteman seperti biasa. Ujar Pino yang membuat Ciko merasa lega dan bahagia karena memiliki teman yang bijaksana. Terima kasih karena kamu tetap mau menjadi temanku, Pino. Ciko merasa senang meski Pino sudah mengalahkannya dalam perlombaan. Mereka pun bersalaman dan semua hewan bertepuk tangan, turut gembira melihat kerukunan antara Ciko dengan Pino. Nah, demikian dongeng tentang si kelinci yang sombong dan si penyu yang bijaksana, teman-teman. Dari cerita ini kita belajar bahwa kesombongan tidak membawa kebaikan. Tidak peduli seberapa cepat atau seberapa hebat kita, tetaplah rendah hati dan hargai usaha orang lain. Ketekunan dan kesabaran adalah kunci keberhasilan ya teman-teman. Jadi, jangan pernah menyerah meskipun langkah kita sedikit lambat ya. Sekian dulu dongeng dari Aksara Meka ya teman-teman.
Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan notifikasi lonceng supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyimak cerita dari awal sampai selesai. Sehat selalu ya teman-teman. Sampai jumpa di dongeng selanjutnya.